Selamat pagi teman-teman. Hari ini Sabtu 29 Juli 2023. Ada saham menarik, saham MLPL atau multipolar terbuka. Saham menarik ini dilihat dari laba bersihnya 29,37 miliar dengan pendapatan 2,51 triliun. Ini sangat menarik. Perusahaan apa ini? Kita coba lihat perusahaannya. Multipolar terbuka MLPL bergerak di bidang jasa telekomunikasi, industri, teknologi informasi, perdagangan umum, termasuk jasa impor, ekspor, intersulair, lokal, dan retail, pengembangan properti dan jasa manajemen, dan ruang sewa bangunan. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 4 Desember 1975. MLPL untuk PBV-nya 0,38 dengan PER 15,11. Kita lihat profilnya dulu. Untuk pengendalinya dari Inti Anugrah Pratama sebesar 42%. Masyarakat 41,065%. Kita lihat statistiknya. Untuk tahun 2020 EPS-nya menurun minus 54, 2021 14, 2022 10, 2023 7. Memiliki aset 13,66 triliun dengan pendapatan 26,72 miliar. Utangnya DER-nya 220,50% ya teman-teman. Kita lihat apakah MLPL pernah bagi dividen. Untuk dividennya tahun 2022 dan terakhir tahun 2018. Berita terbaru pada 11 April 2023, diam-diam bos emiten ini serok saham multipolar saat nyungsep. Kita baca sekilas. Direktur PT Agus Arismundar telah membeli saham MLPL sebanyak 710,2 saham atau sebesar 0,005%. Pembelian saham tersebut menjadi bagian rencana program kepemilikan saham oleh manajemen atau manajemen MSOP. Artinya Agus telah merogok kocek sebesar 65,3 juta untuk membeli saham MLPL. Jadi untuk berita ini termasuk sentimen positif ya teman-teman. Kita lihat fundamental dari saham MLPL ya teman-teman. Kita lihat dari laporan laba rugi. Untuk PBV-nya dan PER-nya udah sangat murah ya. Kita langsung ke tahun. Kita lihat paling ujung di tahun 2000 pendapatan 126 miliar.
2001 157 miliar, 2023 12 miliar mengalami penurunan, 2004 23 miliar udah naik lagi teman-teman, 60 miliar di 2005, 2006 45 miliar, 2007 61 miliar, 2009 110 miliar, 2010 2 triliun, 2011 turun menjadi 20 miliar, 2012 28 miliar, 2013 1,4 triliun, 2014 1,8 triliun, 2015 minus ya teman-teman, 2016 naik, 2017 minus, dan kita lihat paling ujung 2022 terakhir 151 miliar ya teman-teman. Kita lihat asetnya. Kita lihat asetnya apakah mengalami peningkatan. Kita lihat dari per tahun, asetnya 1,5 triliun untuk tahun 2000. 2001 mengalami kenaikan 1,6 triliun, 2002 1,7 triliun, 2003 1,7 triliun, 2004 4,8 triliun, 2005 5,48 triliun, 2006 7,4 triliun, 2007 9,7 triliun. Jadi untuk asetnya mengalami pertumbuhan ya, dan 11, triliun naik. Dan untuk 2022 13 triliun ya teman-teman. Untuk secara aset mengalami kenaikan. Kita cek lagi di analisa fundamentalnya teman-teman. Untuk analisanya, untuk PBV-nya under value karena perusahaan lebih rendah dari valuasi sebenarnya ya, 0,34. Market cap-nya 1 triliun, di atas 1 triliun. Nah, di sini kelihatan ya untuk fundamentalnya 3 hijau, 36 merah. Ya, ini perlu dihati-hati ya teman-teman. Tadi di awal saya bilang bagus, tapi kalau kita cek lebih dalam lagi perlu hati-hati juga ya teman-teman, karena untuk fundamentalnya kurang begitu baik ya. Untuk PBV-nya di sini 0,34 dan untuk PER-nya minus 10,04 ya. Ini perlu dicek lagi ya kalau mau ambil saham ini ya. Kita cek lebih dalam lagi di laporan keuangan. Untuk 2005 net profitnya 60 triliun, 2006 45 triliun menurun ya. Kita lihat sampai 2023 minus ya, 1,42 miliar. Nah, kenapa data ini berbeda dengan data tadi ya teman-teman? Ya, dalam seperti ini kita harus benar-benar paham untuk mengambil keputusan apakah beli atau enggak ya. Setelah kita melihat analisa fundamental, kita menganalisa dari segi teknikalnya ya teman-teman. Kita lihat time frame-nya
selama melantai di bursa, MLPL di tahun 2014 mengalami kenaikan dan turun lagi di 2016 dan naik lagi 2 Mei 2016 mengalami kenaikan di 364 dan turun di 2019 76 dan terakhir 50 di tahun 2020 ya teman-teman, dan akan naik kembali di 2001 sebesar 730 dan turun kembali, dan untuk sekarang adalah 103. Jadi secara time frame ini bahwa MLPL berada di titik bawah ya, titik support. Kita cek 5 tahun juga masih di titik bawah 103. Nah, kita lihat time frame 1 tahun teman-teman. Di sini MLPL dengan titik support terkuat ya, itu berada di, kita buat garisnya di 87. Karena kenapa ini sebagai titik support? Karena di 17 April dia pernah menyentuh di sini, dan 29 Mei dia juga menyentuh di sini. 20 Maret juga menyentuh di titik sini ya teman-teman, sekitar 82 sampai 85 untuk titik support kuat ya. Secara 3 bulan MLPL sudah mengalami kenaikan ya. Kesimpulannya adalah MLPL untuk fundamentalnya juga tidak terlalu baik, tapi untuk trading harian atau swing ini untuk teknikalnya juga udah mulai mengalami kenaikan ya. Jadinya kalau ada profit bisa segera keluar ya teman-teman. Untuk target berikutnya adalah di 110 untuk target profitnya. Seandainya mau beli MLPL disarankan untuk mencicil dulu ya teman-teman, 2/10 ya. Kalau kalian mau beli 10 lot, belilah 2 dulu. Kalau turun nanti ditambah 2, turun lagi tambah 2, turun lagi kali 2. Kalau seandainya nanti udah naik ya kita lepas ya teman-teman, kita ambil profitnya ya. Sekian saya ucapkan terima kasih.